Yo yo yo, what's up YouTube Land? What's up YouTube Land? Haha, kalau kalian dengar bumper ini pasti langsung inget deh muka gua. Cie, kayak tahu aja muka gua kayak gimana. Yuk. Episode kesekian di Reza Goldfish Farm. Ya, Wih, selamat datang di Reza Goldfish Farm. thank you. Kebalik. Kebalik ya? Aduh, setelah sekian purnama ya. Setelah sekian lama janjian nggak jadi-jadi karena banyak kendala. Nona sibuk. Nona bilang ikannya lagi nggak cakep-cakep, tapi di post cakep. Gua agak bingung gitu, yang nggak cakep tuh kayak gimana gitu ya kan? Nggak masuk nominasi Nona. Oh, enggak. Pok, Gimana? Reza Goldfish Farm. Hmm. Pertanyaan pertama, sebenarnya klise, kenapa namanya Reza Goldfish Farm? Kayaknya si Om Reza tuh pede banget ya, Iya. Emang Kepedean ya? Iya, emang dia mah kan over pede. over pede. Tapi nggak mau di layar dia, kenapa tuh? Gantian katanya bininya katanya dia mulu. Oh, enggak, tapi serius namanya kenapa Reza Goldfish Farm? Bukan Iya. Mutia Goldfish Farm gitu. Kayaknya nggak ada estetikanya kalau Mutia Goldfish Farm deh. Jadi ini Reza Goldfish Farm, Yes. bukan Renza Goldfish Farm. No. Oh, bukan ya. Heeh. Reza Goldfish Iya. Farm. Kalau Renza quality. Iya. Ya. Dari tahun berapa, Pok? 2006. Gue tuh bingung ya sama RGF nih. Kenapa? Nggak usah Agak- bingung-bingung, Breng. Pegangan, ya nggak usah bingung-bingung. Terus, Kita kan, gua kan jadi customer lu sekian tahun yang lalu tuh, Pok. Ya. Sampai sekarang juga masih BM, tapi nggak pernah lo kasih aja ikannya. masa sih nggak pernah dikasih? Tahi banget. Gue yang gue bingungin, kok bisa gitu suami istri kerja di atau bikin bisnis di lingkup yang sama gitu, partneran. Lu kan udah berumah tangga partneran tiap hari di Yoi, rumah, iya. di kerjaan bareng, nggak bosen gitu? Bosen gitu ya? Heeh. Kalau dikata bosen sih enggak. Karena kan ini kan hobi gue juga ya. Kalau misalkan udah usaha ngandelin hobi ya nggak ada bosennya lah. Jadi pada dasarnya ini hobi Hobi. lo doang, Pok. Enggak lah berdua. Oh, Hobi yang menghasilkan, ya nggak? heeh. Nah, yang gue lihat sekarang dari yang gue kenal RGF adalah nyetak ikan masterpiece-nya Oranda. Ya. Tapi ternyata kita ngomong tadi di belakang layar, sebenarnya sebelum Oranda udah pernah nyetak ikan jenis lain di Ya, Mas Koki. betul. Boleh ceritain nggak, Pok? Awalnya tuh nyetak apa gitu, terus kenapa lo pindah ke jenis yang lain gitu? Awalnya The Mackin. Awalnya. Tahun? Pertama sih Black Oranda aja. Dulu Oh, awalnya Oranda, Black. Black Oranda, tapi itu gue plasma gitu. Memang suka banget sama Oranda. Nah, terus nyobalah Oranda, pernah gagal. Ya udahlah ke The Mackin. Nah, di The Mackin lumayan orang responnya positif gitu kan. Nah, makin kesini kalau misalkan Mas Koki itu kalau nggak ada darah yang baru kan makin menurun kualitasnya. Waktu itu susah tuh nyari indukan baru tuh. Ya udahlah, makin menurun gini nggak bisa gue pertahanin. Akhirnya gue pindah ke Ryukin, Rancu dan segala macemnya deh tuh ya. Dari Demekin pindah ke Ryukin tahun? Aduh, gue lupa. Udah lama banget, Bray. Lama banget ya. Abis itu ke Ryukin. Ya, Dari Ryukin pindah lagi ke Rancu, kenapa tuh? ke orang. Bloodline lagi. Ya iya, kayak kan gue kan pengen nyoba semuanya. Jadi semuanya itu ternyata masing-masing jenis itu punya kesulitan yang beda-beda. Dan Setiap masing-masing punya jenis. kesulitan. Iyalah. Berarti lo nggak setuju bahwa nge-keep Rancu paling gampang? Oh enggak, Masing-masing punya masing-masing kesulitan. punya kesulitan. Pasti. Kalau Demekin kesulitannya Di mata. matanya ya. Iya. Matanya suka gede sebelah. Iya, kalau misalkan dibilang The Mackin ada yang balance, sebenarnya kalau lo ukur diameter mata antar mata itu pasti nggak akan ada yang sama, bisa dipastikan gitu. Pasti ada beda sedikit dan itu sebenarnya it's okay aja gitu, nggak ada masalah. Ini kan ciptaan Tuhan ya, Breng. Gitu. Nah, kalau di Ryukin ya kita susah dapetin yang namanya tuh
struktur badannya kan ya, yang gampang nungging. Nah itu struktur badannya harus dilihat banget. Kalau rancu, nah rancu juga lebih unik kan. Kecil kita lihat, ih jelek banget ikan. Tau-taunya kita grooming bagus, itu ikan jadi keren banget. Ada lah pasti kesulitannya. Sakit sedikit ya badannya bengkok. Itu rancu. Nah oranda juga ada kesulitannya juga, sama semuanya. Sama lah semuanya. Sama-sama ada tantangannya. Ada tantangannya semuanya. Kok Ryukin ya kan lo nyetak tuh sekian belas tahun sama Om Reza ya kan? Ya. Ini Ryukin, kita ngomong Ryukin ya kan proporsinya kan, berarti pangkal atau sudut ekornya kan, kalau dia nggak dapet berarti dia gampang nungging. Bener dong. Kira-kira presentasinya setiap ngebreed berapa persen yang dapet? Aduh susah kalau hitung presentasi mas. Sebenarnya kalau misalkan presentasi itu nggak banyak ya sebenarnya kalau untuk semua jenis sih sebenarnya. Nah balik lagi deh ke rezeki lo sama ya yang kita usahain tuh cuman kayak indukan yang benar, yang bagus, yang kayak gitu-gitu. Perawatan tuh paling penting banget, maintenance-nya kayak gimana. Nah itu kan udah saling berkaitan ya. Kalau misalkan kayak persentasenya ya pernah juga gue dapet lumayan banyak, tapi nggak selalu. Itulah susahnya ngebreed ya di situ. Nggak bisa dipastiin. Kenapa ngebreed sih kok? Kenapa nggak cuma jadi seller gitu? Kalau gue kan emang dari dulu gue sempat jadi seller kok. Untuk awal-awal gue seller. Oh berangkat dari, berarti berangkat hobi, seller, baru jadi breeder? Iya. Kenapa memutuskan jadi breeder? Apa karena lo nggak dapet ikan yang serk menurut lo? Atau gimana? Dulu itu kenapa mutusin jadi breeder? Satu, kalau gua ya pas ada momennya yang dibilangnya ya ini emang rezeki gue gitu, maksudnya emang diarahin ke sini gitu, ternyata gue harus nge-breed. Nah memang gue suka sama ikan dan gue lebih bukan sama kayak ini hasilnya berapa ya, tapi ini hasilnya bentuknya gimana ya, itu kan udah beda. Bukan nilai ekonominya. Iya, gitu. Ini hasilnya bentuknya bagaimana ya? Kalau misalkan nilai ekonomi oke, nggak munafik, memang arahnya ke situ. Tapi lebih pengen tahu hasilnya itu yang kita kawinin itu jadi seperti apa. Oke. Gitu. Itu yang bisa lebih penasaran kita gitu. Dan puas apa enggak? Makanya kalau misalkan kayak lo waktu itu mau ngeliput, aduh ikan gue lagi kurang. Karena menurut gue memang kurang gitu. Tapi setiap yang diposting gue liat, ini apa yang kurang sih kata gue. Ya, nggak masuk ini gue, nggak masuk dalam nih kan udah oke banget gitu, enggak. Yang masing-masing penilaian Iya. orang ya. Sadar sama kualitas sendiri lah. Ya, Pok, akhirnya kan mutusin nge-breed ya kan sama Om Reza. Ini gimana nih pembagian tugas suami istri ini di lahan bisnis perlendiran? Nggak ada Lendir ini, lendir. Gue bilang ini lendir. lendir ntar Tapi ini pada mikir yang lain loh. nah itu salah otaknya pada ini. Kan ikan berlendir. Oh, iya, Ini iya. lendir positif. Oh iya. Gimana pembagian tugasnya? Pembagiannya, kalau gue sih nggak ada pembagian tugas yang ribet ya. Kita kerja ya berdua dari awal, kita berdua gitu. Kalau misalkan gue lagi repot ya dibantuin, dia lagi repot gue bantuin, kayak gitu-gitu aja sih, nggak ada pembagian tugas. Tapi yang pastinya keuangan adalah milik ibu negara. Memang mutlak ya. Memang mutlak ya. Memang Iya, ya kalau duit betul, tuh harus dari perempuan ya. betul, iya. Berarti nggak ada spesialisnya, misalkan empok bagian nyortirnya, Om. Oh iya, kalau itu tetap iya. ada. Boleh tahu nggak sih? Kalau gue Kira-kira bagian nyortirnya, bagian nyortirnya. Om Reza bagian nyetaknya. bagian ya kayak dicek, oh ya oke gitu. Apa tuh bagian apa tuh namanya itu kayak gitu? UC ya? RGF ini kan sekarang nyiptain ikan berkarakter ya kan ya. Ini apa emang harus gitu karakter? Harus berkarakter? Sebenarnya sih nggak sengaja ya, nggak sengaja. Sebenarnya karakter itu sebenarnya nggak sengaja semuanya. Serius nggak sengaja? Iya, nggak sengaja. Kira-kira karakter itu bisa direbut nggak sih? Kalau dicetak orang, let's say gue beli induk atau gue beli indukan dari RGF 2 biji. Sebenarnya gini, kalau misalkan karakter itu bisa direbut nggak? Enggak. Jadi kalau misalkan kita ngebreed, banyak yang ngebreed kan di Indo kan, Ya. banyak semuanya. Dan gue yakin mereka pasti kayak bikin sesuatu yang maksimal. Ya. Tapi semua masing-masing breeder di Indo itu punya karakter sendiri-sendiri. Makanya dibilang bisa direbut apa enggak? Karena punya karakter sendiri-sendiri. Nah itu udah tergantung si customernya lagi kan balik. Seleranya yang mana? Kan gitu. Kalau bagus sama-sama bagus. Karakternya udah beda-beda. Itu ya. Iyalah. Kalau karakternya nggak bisa direbut. Karena kan kayak tempat, air, pemeliharaan, pakan, sama kita gimana cara kita maintenance-nya kan semua orang punya cara masing-masing yang nggak bisa disamain. Kata Om Reza, nge-grooming sekarang lebih gampang daripada dulu. Asal berani duit. Kenapa begitu, Pok?
Ya, soalnya filternya mahal bro. Coba berhitung kok, biar orang tuh tahu ikan mas koki tuh nggak 100-200 ribu gitu, nggak cuma yang 50 ribuan doang. Coba mari kita berhitung menurut Iya. kok kenapa sekarang mahal gitu. Kenapa mahal? Satu, pakan. Pakan itu sekarang kalau pribadi gue ya, di gue kan pakai produk yang boleh nyebutin merek Boleh kan? dong. Sakti Growth, di Zuho memang gue pakai peletnya itu kan, itu ada gue racik khusus untuk farm gue sendiri, dan gue nggak jual beli pakan. Belum lagi listrik itu buset ya sekarang, gila loh, itu berasa banget. Ini listrik buat apa? Buat pompa nyala Ya, doang pompa, sama pompa. UV atau overflow? Pompa air gue 24 jam nyala. Berarti air baru. Lo Iya. penganut air baru bukan air tua. Bukan. Kenapa? Nih biar seru gitu kan, karena ada penganut air tua, ada Iya. penganut air baru. Kenapa nih, Po? Kalau buat gue, yang cocoknya di tempat gue adalah air baru. Nggak tahu di tempat lain. Kan gue Oke. bilang, masing-masing tempat beda-beda loh. Cari aman ya jawabannya. Kan masing-masing tempat beda-beda tuh. Nah, kalau gue sih di sini gue lebih suka ngelihat air yang bersih. Air yang bening, yang ikannya bisa kelihatan gitu. Kalau air tua kan kadang suka hijau gitu kan ya. Iya, benar. Nah, gue nggak bisa gue nikmatin. Sedangkan gue nge-breed ini selain gue buat jualan, tapi gue juga pengen nikmatin gitu hasil gue yang bisa gue liatin gitu. Ini perlu digarisbawahi, RGF itu breeder juga masih menikmati, masih Iya. jadi sebagai hobi. Iya, dan perlu tahu kadang-kadang gue suka beli ikan diem-diem tanpa laki gue tahu karena gue suka. Wah, Iya. Gimana dong? Kalau emang udah hobi kan ini bisa. ini balik lagi karena hobi ya. Iya, balik lagi gara-gara karena hobi. Kalau misalkan dulu waktu awal-awal kan gue belum punya duit ya, masih ngeliat, aduh itu ikan bagus banget ya, gue bisa beli apa enggak. Tapi sekarang ya alhamdulillah udah berjalan ya, gue kalau misalkan lagi ada rezeki ya gue ngeliat ikan bagus, ya udah gue main beli aja. Tapi memang ya gue lihat dulu ya kualitas seperti apa, worth it apa enggaknya. Terus menseriuskan diri sebagai pencetak ikan mas koki berkualitas itu sejak tahun kapan? 2006 2006. Kira-kira awal belajar dari mana? banyak gue belajar. Boleh Dari sebutin dong. boleh banget. Satu, gue dulu tuh main di Ciseeng, Parung. Lu pada tahu pasti Ciseeng Parung itu udah tempatnya Mas Koki. Di situ gue belajar dari petani-petani yang sederhana, dengan gaya mereka gue ikutin di sini. Gue lebih terus gue belajar juga ke pamannya Dani Limas, Kokun Ini Eng. udah married nih? Belum. Udah pacaran tapi sama Udah lah, ya kali gue nggak pacaran. Pacarannya belajar ikan mas koki? Iya, gue dididik. Itu cewek gue gak mau ya? Nah, lo harus ngedidik dia berarti. Nah, payah lo. Yang Ke gitu. Ciseeng. Ciseeng. Terus Terus? gue belajar sama Kokun Eng, itu pamannya Dani. Pamannya Om Dani Limas. Dani Limas. Nah, di situ gue belajar banyak. Memang dia untuk Mas Koki, memang Kokun Eng itu memang wah, salut lah gue Belajar begitu. belajar. Pasti pernah merugi atau buang duit atau bakar duit dong? Ya pastilah. Sampai sekarang pun kalau dibilang merugi yang namanya breeder itu kok. Jadi jangan menganggap nge-breed itu adalah sesuatu yang enak gitu. Karena saat lo wabah, lo bisa nyenyer. Gak ngaruh walaupun udah sekian belas tahun ya? Ya iya dong. Kan kita kan di sini juga kan ada kos buat pakan. Pakan itu juga nggak murah loh. Pakan itu nggak murah, maintenance listrik juga nggak murah di sini. Harusnya kita mengedukasi calon customer seperti itu ya? Iya. Memang nih beli ikan di RGF mahal, payah nih, mahal banget beli ikan di RGF. Overpriced, setuju nggak? Enggak. Karena gini, kalau misalkan dibilangnya kalau misalkan worth it harga ya, termasuk gue beli ikan di tempat lain. Worth it harga itu ada di customer. Gue mau buka harga sekian karena gue kan berhitung di sini. Ada biaya listrik, ada biaya pakan yang sangat tinggi, belum lagi karyawan dan lain-lain. Pakan tuh posting gede banget. Banget. Jadi di sini kan kalau gue kan bukan sekedar pakai pelet yang biasa ya. Maksudnya gue pengen menciptakan ikan itu yang gue jual itu memang orang melihatnya enak gitu, dan memang bukan yang ikan sekedar kurus yang gue jual, yang jadi yang udah benar-benar agak lumayan jadi lah, yang udah bisa dinikmatin lah intinya kayak gitu. Nah itu kan perlu kayak kos, listrik juga kan. Aduh, lo listrik emang nggak berat emang, Breng? Ayo lo jujur-jujuran sama gue. Padahal gue bukan breeder ya. Iya, itu baru seller ya.
lagi ngebreed. Nah, kalau gua dengan tanah yang sekecil ini aja udah lumayan, apalagi breeder besar ya. Kalau gua masih breeder kecil lah dibilangnya. Gitu, masih tempat yang kecil. Kalau kacamata gua, ini kacamata gua ya. Ini kan jadi orang nggak bisa menilai bahwa itu salah atau benar karena kacamata gua. Breeder Mas Koki banyak menurut gua, tapi kenapa ya banyaknya breeder Mas Koki tapi hanya beberapa breeder Mas Koki tapi bisa disebut juga sebagai groomer. Kayak contohnya kan gua ngambil ikan di RGF gitu, let's say kita bilang ngambil ikan di RGF, beda aja hasilnya gitu. ngambil bahan mentahannya, Iya. tapi di ujungnya kan balik lagi ke kita kan. Iya, balik Pakai lagi ke groomer. customer sendiri. Iya. Cuman kayaknya PR-nya lebih sedikit kalau gua ngambil ikan di RGF, tapi ya kadang susah ngambil ikan ya keburu habis duluan. Amin. Lebih ke situ. Kira-kira gue sih berpikir adalah lu berdua nih kok suami istri sebagai breeder plus groomer juga. Nah makanya kan dari tadi lu sebutin bahwa di gua tuh pakan, postingnya pakan. Segitu besar ya pakan. Iya, pakan sama filter. Pakan dan filter itu benar-benar berani bakar duit di situ. Iya, gua bakar duit di situ. Jadi disitulah makanya ada harga yang lebih tinggi. Iya. Bukan karena pengen cepet kaya nih. Ya enggak lah. Pengen naik Alphard Kalau gitu. kaya mah udah rezeki ya, amin ya. Kalau kaya apa enggaknya itu sebenarnya kan relatif. Jadi dari situ ya, Iya, memang harus gitu. mengedukasinya ke teman-teman. Iya, itu yang harus diedukasi. Jadi kita kan kalau misalkan ya ada kualitas, ada harga pasti di semua breeder juga sama. Karena satu lagi, menciptakan ikan yang bagus, yang misalkan dibilang show quality, banyak nggak akan bisa dapat banyak. Dan di situ kan ada maintenance yang sangat tinggi untuk ngejaga itu ikan bagaimana di setiap tempat, di setiap breeder pasti. Makanya kadang suka miris ya kalau misalkan kayak kok mahal, sekian boleh nggak gitu. Ya kita sih fine-fine aja nih nego ya, cuman ya kita lihat juga gitu loh kesulitannya. Kalau ikan show class itu memang nggak banyak. Berapa persen sih sekali nyetak ikan show setelah belasan tahun riset? Gue pernah dapat paling banyak itu 30%. 30%. Paling banyak. Paling banyak. Paling Rata-rata 10. banyak. 10. Wow. 10%. Fancy paling banyak, jualan MRI ini paling banyak. Berarti setelah itu kan ada kelas show dan fancy, ya kan ya? Bagaimana dari tahap pemeliharaan ya, pakannya, airnya, filternya, tempatnya, apakah dikastakan di sini? Enggak. Sama. Sama semuanya. Kan harganya beda. Iya. Sama yang semuanya. Jadi untuk fancy show class semuanya sama dengan filter yang saat ini lagi tren ya. Apa tuh yang lagi tren Ya sekarang? itu banyak kan itu ya. Lo masa harus gue sebutin? Enggak lah, jangan. Terus pakan sama semuanya. Mau fancy, mau show class ya itu sama. Semua pakan yang itu yang tadi gue sebutin. Jadi kalau misalkan lo beda-bedain malah sebenarnya ikan itu balik lagi, dia kan makhluk hidup ya. Yap. Punya rasa, kok gue dibeda-bedain gitu. Yang ada fancy show class pada mati, fancy lo pada hidup bentar. Iya. Karena begitu? Iya memang gitu. Serius? Karena gue pernah udah belasan tahun ini ya yang gue, kenapa gue sampai bilang gue nggak mau ngebeda-bedain ikan, karena gue pernah ngalamin kayak gitu. Awal-awal masuk lagi ke ini ya, ekonomi ya. Ya karena dulu gue belum paham juga, terus gue juga belum tahu lah ritmenya gimana. Ternyata pas ke sini, oh ternyata nggak boleh beda-bedain. Saat gue tidak membedakan, disitulah gue baru bisa dapat hasil. Nah, bicara fancy, kira-kira setelah ditentukan itu fancy, terus grouping berapa bulan, ternyata dia bisa nggak sih kira-kira dia jadi naik kelas ke bahan show? Nggak. Fancy akan tetap mutlak fancy. Tapi show, kira-kira bisa nggak jadi fancy? Bisa. Nah. Kenapa nih kok? Ya, Kak, ini balik lagi nih, kalau misalkan kenapa show bisa jadi fancy. Kalau gue bilang maintenance, ada faktornya di situ. Yap. Ya. Tapi balik lagi satu loh, ini makhluk hidup, jangan lupa loh itu. Bukan robot. Bukan cetakan pabrik. Balik lagi, ini hoki lo apa bukan, ikan ini akan tetap bagus. Gitu. Jadi nggak bisa, nih si breeder ini jelek nih, ikannya jadi jelek. Itu gue sering tuh ngedenger. Ya. Menanggapinya gimana tuh? Menanggapinya cuma satu kalau gue bilang. Ya berarti bukan rezeki elu. Ikan itu pasti ada, kayak kita aja kan pasti tua. Saat tua kita drop nggak? Jadi ada top performanya dan Iya. ada Iya. turunnya, Ini ya. balik lagi nih makhluk hidup. Kita nggak bisa kayak ngelawan. Kalau lo ngelawan ya nama sama aja lo ngelawan Tuhan. Menurut gue.
Gue nggak tahu yang lain pendapatnya gimana, tapi yang udah gue jalanin, gue pernah beli ikan yang sangat bagus dan itu jadi performa turun gue pernah gitu. Tapi ikan itu yang gue bilang gue beli yang masih bahan ternyata jadi champion pernah, yang kayak gitu-gitu udah hoki ya. Jadi kayak ekspektasi itu boleh tinggi tapi jangan melampaui batas, karena ini makhluk hidup, ini hobi makhluk hidup. Itu quote ya, ekspektasi boleh tinggi Tapi jangan melampaui batas. Iya. Dan ini makhluk hidup. Iya. Fancy akan tetap menjadi fancy. Iya, tapi memang ada sih ya, ada ya. Cuman ini jarang. Fancy itu pernah di groom, karena fancy gue itu kan masih dibilangnya bermartabat ya. Fancy bermartabat, oke. Ada lagi nih kelas fancy bermartabat nih, klasifikasinya, oke. Iya. Oke. Saat dia di jumbo, karena kan penilaian super jumbo yang untuk kelas-kelas besar itu kan memang agak dimaafkan lah ya. Terus apa sih penilaiannya tuh ada yang dimaafkan lah, karena si groomer itu belum tentu bisa membesarkan ikan sampai sebesar itu. Jadi ada yang ditoleransi lah ibaratnya gitu. Nah, ada yang masuk kelas jumbo itu dapat juara, ada. Di Suju pun ada. Gitu. Padahal dia bukan ngambil yang top grade gitu. Nah, balik lagi kan ke hoki kita ngomongnya. Makanya nggak bisa gue ngomong juga gitu, nggak bisa apa sih nanti bakal tetap bagus nggak? Aduh, gue nggak tahu kalau itu, tergantung ya gue bilang. Lu udah belasan tahun ya, Iya. masih gak berani jawab. Iya, gue nggak berani jawab. Nggak tahu gitu ya? Gue nggak bisa tahu. Gue juga cuman yang gue bisa arahin adalah menurut gue kalau misalkan ikan seperti ini mungkin nanti bisa jadi seperti ini. Gitu. Tapi kalau misalkan di kayak pastiin banget, ya gue nggak akan bisa. Kan tergantung lagi sih, lu ngerawatnya gimana, lu maintenance-nya gimana. Kok tips dari lu untuk merawat ikan mas koki yang benar di akuarium? Kan kebanyakan hobis pasti keepingnya di akuarium. Iya. Gimana, Pok? Secara general aja. Kalau di akuarium, usahain akuarium itu ukuran 1,5 meter minimal. Minimal. Wah, Minimal. ini peraturan mutlak dari RGF. Nggak mutlak. Ini kan saran dari gue. Oh, saran dari RGF. Ya, 1,5 meter 1,5 meter akuarium. ya minimal. Itu Panjang. Tinggi, panjang. lebar, ngaruh. Tingginya 70 lah, paling nggak 70. Kalau lebar ya sekitar 70-80 udah oke. Nah, untuk filternya pakai filter biologi. Ya yang 50%, 70% lah dari ukuran tank. Nah, habis kayak gitu, usahain miara ikannya di dalam akuarium itu jangan kayak pasar malam, bro. Yang banyak banget. Padet. Oke, 1,5 meter idealnya berapa ikan? 1,5 meter. Ikan RGF deh kita lihat. Jangan ngomong ikan gue doang, banyak ikan Ikan, bagus. 8 sampai 10 ekor. 1,5 meter hanya 8 sampai 10 ekor. Ukuran baby. Ya baby, karena kan dia kan nge-grow. Kalau ketika dia sudah sampai besar, Nah, kalau misalkan di ukuran kayak senior lah ya kita ngomong ya. Ya. Senior itu paling sekitar cuma 5. Kalau mau bagus ya, ini menurut gua loh, menurut gue. teman-teman, jangan kayak pasar malam. Jangan kayak pasar malam. Gitu. Jadi bisa enak kan, dipandangnya juga enak kan. Balik lagi Mas Koki sebagai stress relief. Yes. Buat dinikmati. Iya, buat dinikmati. Kalau misalkan kayak ekspektasi untuk kontes menang atau enggak ya, kita sekarang balik lagi lah. Kalau untuk kontes itu namanya kan apresiasi kita grooming. Seberapa penting kontes untuk breeder menurut RGF? Penting. Kalau menurut Seberapa gue penting? sangat penting kalau menurut gue, karena di situ kan kita kan bisa ngeliatin produk kita seperti apa. Ya kan, produk kita. Nah, terus kayak kita memperkenalkan produk kita juga ke orang-orang biar kita dikenal. Ini loh, gue ternak ini loh gitu. Kalau menurut gue penting. Titik terendah dari RGF sekian belas tahun. Wabah coy. Itu pernah separah apa sih wabah? Apa sampai Om Reza tuh nggak bisa tidur, desperate-nya atau Oh gimana? enggak, kalau tidur mah tetap tidur. Gila lo, nggak tidur mah mumi gue. Nah, Separah apa? Wabah dulu tuh separah apa? sampai habis sih. Habis apa? Habis gagal panen semuanya. Iya. Gagal panen semua. Iya, tapi kan itu kan kalau jadi setiap breeder gue yakin pasti yang paling titik terendah itu pasti wabah ya, karena ya kita tuh setiap wabah ya nggak mungkin lah kita kayak woro-woro gue kena wabah nggak mungkin juga kan gitu. Dan pasti semua breeder tuh titik terendah itu ya wabah, karena benar-benar nggak ada penjualan di situ. Itu yang untuk ekonominya. Yang kedua, misalnya ikan udah gede-gede gini ya, udah enak banget kita lihat, kita udah nikmatin, sakit mati. Udah nangis deh gue. Aduh, ikannya bagus banget gitu. Kan gitu ngenes coy. Cerita soal biangan. Ah. Bagaimana biangan dari RGF? Harus jelaskah
Dari mana Kalau- lainnya? Kalau biangan ya, kalau untuk biangan Atau sebenarnya- crossbreed kah? Atau ternyata import semua kah? Atau lokal semua? kalau import atau lokal sih itu sebenarnya udah relatif ya kalau gue ya. Kalau gue lebih ngelihat ke genetika. Nah kalau misalkan tentang genetika ya, gue yakin beberapa breeder juga setuju yang udah lama. Ngelihat genetika itu agak susah. Itu udah ngomongnya pengalaman waktu. Gitu. Tapi kalau misalkan indukan yang sangat mahal, misalkan kita beli indukan 20 juta, kita beli indukan sekian puluh juta, itu bukan berarti anakannya akan bagus, enggak gitu juga. Sekiannya mungkin baru bagus. Ya susah diomong kayak gitu. Tapi kita ngelihat dari faktor genetik si ikan itu, gitu. Makanya gue bilang ngebreed itu tuh nggak gampang kalau menurut gue. Kok rate harga dari di RGF dari berapa sampai berapa? Kalau fancy sekarang ini ukuran baby ya, 507,5 itu ukuran baby. Nah untuk yang show quality-nya itu sekarang 2 juta. Oke deh. Lumayan ya, Lumayan. teman-teman. Iya, Kalau tidak dengerin video dari awal pasti akan bilang nah. iya betul. Gitu. Cuman di Kira-kira nyetak ikan butuh berapa lama untuk sampai ukuran baby? 2 bulan, 1,5 sampai 2 bulan. Setengah sampai 2 bulan. Waktunya lumayan. Dan itu benar-benar kalau kita ngomongin hobi ya kita udah enjoy ya, udah ritmenya udah kayak gitu. Cuman memang banyak yang kita harus kayak nyortir itu sampai mata juling-juling ya nggak? Free. Iya, belum lagi yang sakit yang harus diobatin kan kadang kan orang nggak pahamnya di situ, tapi itu wajar. Jadi segitu dulu teman-teman ngobrol sama Mpok. Nanti kita lihat juga nih, kita bakal sedikit tour di RGF sambil lihat ikan dari Boleh. RGF. Nanti bisa lihat video selanjutnya. Thank you.